ingin menyampaikan tentang memulai langkah awal. Dan ayat pokoknya terambil dari kitab Nabi Nehemia atau kitab Nehemia, pasal yang kelima ayat yang ke-16. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui ayat ini saya ingin mengajak kita untuk menyadari betapa pentingnya untuk memulai langkah kita. Kalau kita sudah memiliki rencana, kalau kita sudah memiliki resolusi, kalau kita memasang target sesuatu yang kita harapkan kita akan raih di tahun 2022 ini, mulailah untuk melangkah. Apakah semuanya lancar-lancar saja? Tidak. Ada halangan untuk memulai langkah, sehingga orang belum berani melangkah. Saya mencatat ada 3 hal yang membuat mengapa belum melangkah. Yang pertama adalah rasa takut. Takut untuk memulai. Nanti kalau tidak tercapai bagaimana? Nanti jadi bahan omongan. Halah, itu kepengen seperti ini, tetapi lihat itu keadaannya. Sehingga takut untuk melangkah, untuk memulai. Udah pasang target, udah punya rencana, tetapi untuk memulainya takut. Sepertinya tidak mungkin ini, terlalu besar. Proyek membangun tembok Yerusalem, aduh lihat orang-orangnya, SDM-nya, sumber daya manusia dan sumber daya alamnya kelihatannya tidak memungkinkan perekonomian kita, waduh ditindas, dijajah. Rasa takut itu membuat seseorang tidak berani untuk melangkah. Kemudian yang kedua adalah kurangnya tekad. Sebab niat yang tipis akan menenggelamkan rencana untuk terlaksana. Saudara, kalau kita sudah menetapkan bahwa saya memiliki pengharapan ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dengan luar biasa di tahun ini, mari kita kuatkan tekad kita. Jangan tipis niatnya. Menghadapi kesulitan dikit kemudian rubahlah targetnya, gantilah. Kemudian mengapa belum melangkah? Karena menunda-nunda. Cara yang ampuh dari si jahat musuh untuk meredam keberhasilan adalah menunda-nunda. Sebab menunda-nunda ini sepertinya baik-baik saja, kelihatannya tidak apa-apa gitu. Tetapi itu memperdaya. Aku mau melayani Tuhan, tapi bulan depan sajalah. Aku mulai start apa yang menjadi rencanaku. Sekarang sepertinya masih sulit, besok saja. Besok saja. Dan itu adalah penyebab orang tidak akan berhasil. Bagian yang kedua, mari segera memulai langkah. Mari kita segera memulai melangkah. Kenapa segera melangkah? Karena dengan bersegera melangkah itu adalah memanfaatkan momentum. Awal tahun menjadi momentum yang sangat baik untuk memulai sesuatu yang baru. Kalau kita sudah melewatkan awal tahun ini, kita sudah mulai dekat-dekat tengah tahun, maka akan semakin banyak yang kita hadapi. Akan semakin kompleks yang kita alami. Dan kemudian kita berkata, sepertinya target tahun ini, rencana tahun ini tidak akan terlaksana. Kenapa? Karena melewatkan momentum. Tetapi awal tahun adalah momentum yang baik, di mana kita sedang seger-segernya, pengharapan kita sedang kuat-kuatnya. Memanfaatkan momentum itu baik. Kalau sudah lewat, kalau kita berdiri di garisnya kemudian langsung loncat, itu tidak seberapa lompatannya. Tetapi sekalipun meloncatnya mulai dari garis itu, sama-sama mulai dari garis itu, tapi kita punya ancang-ancang, kita punya persiapan, dan ada momentumnya yang kita manfaatkan, hasilnya jauh berbeda. Oleh sebab itu, segera melangkah adalah memanfaatkan momentum. Segera melangkah itu berarti yang berani melangkah akan berhasil. Memulai melangkah adalah keberanian untuk menjalani segala kesulitan dalam mencapai tujuan. Namun tanpa melangkah tidak akan memperoleh keberhasilan.
Melangkah itu adalah suatu keberanian untuk menghadapi, untuk mengatasi, menjalani segala kesulitan demi mencapai tujuan. Namun sekali lagi, kalau kita tidak mulai melangkah, tidak ada yang namanya keberhasilan. Tidak ada itu. Tidak akan berhasil. Oleh karena itu, yang melangkah itu adalah orang-orang yang berani. Karena akan menjumpai kesulitan. Dan orang-orang yang melangkah adalah orang-orang yang akan mencapai keberhasilan. Jangan menyesal, jangan kecewa kalau ketika aku sudah melangkah, aku sudah mau berusaha tetapi kok mengalami kesulitan. Jangan. Karena kita sudah melangkah itu berarti kita harus menghadapi kesulitan itu. Ya. Dan ketika menghadapi kesulitan itu kita jalani saja. Ya. Sebab orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Katakan amin. Ya. Saat kita menghadapi kesulitan itu, saat kita harus mencucurkan air mata, ya kita mencucurkan air mata dengan kerelaan. Ya. Sebab orang yang berjalan maju dengan menangis akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya. Jadi segera melangkah, berani melangkah adalah menunjukkan bahwa kita memiliki keberanian untuk menghadapi kesulitan karena kita tahu akan ada keberhasilan. Berikutnya, segera melangkah adalah mempersiapkan keberhasilan. Setiap langkah orang yang hidup bagi kemuliaan Tuhan disertai oleh Tuhan yang akan menolong sampai selesainya. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Kalau kita membaca dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Saudara, kalau kita melangkah, kalau kita sudah memulai langkah kita sedang mempersiapkan keberhasilan. Sebab segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 58 di sana, tidak ada yang sia-sia. Dan di dalam Filipi 1 ayat 6 ini dikatakan bahwa aku punya keyakinan, kata Rasul Paulus. Tuhan yang mengerjakan itu di dalam hidupmu akan menyertai kamu sampai pada akhirnya. Pasti akan berhasil. Demikian juga kita hidup bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menolong kita. Sebab saya yakin tidak ada yang memiliki rencana yang jahat di tahun ini. Tetapi rencana untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin. Ya. Rencana untuk semakin menyatakan kebesaran Tuhan. Ya. Dan mari hidup dengan penuh pengharapan. Nehemia pasal 6 ayat yang ke-15. Saudara, membangun tembok Yerusalem yang dianggap, yang dirasakan proyek yang nyaris mustahil itu. Ternyata ketika Nehemia mengambil keputusan untuk berani memulaikannya, selesai. Dan luar biasanya dalam waktu 52 hari. Tidak sampai 2 bulan. Luar biasa. Orang tidak mau memulainya bertahun-tahun karena tidak mungkin. Kondisi kita tidak bisa untuk membangun ini. Tetapi ketika Nehemia kita membaca tadi, aku memulai pada hari itu membangun tembok. Dan ternyata dalam penyertaan Tuhan 52 hari tembok Yerusalem diselesaikan. Saya rindu supaya kita tidak takut, kita melangkah. Kita punya rencana, kita yakin, dan jangan takut untuk melangkah. Jangan takut untuk memulainya. Kalau kita memulainya, firman Tuhan yang menyertai Nehemia, Tuhan yang memberkati Nehemia adalah Tuhan yang sama yang akan memberkati hidupmu. Tuhan yang sama yang akan menyertai hidup saya. Oleh sebab itu, apapun tantangannya, mulai, jangan menunda. Kuasa kegelapan akan membuat kita berusaha untuk tidak memulai melaksanakannya. Besok saja, tunda saja. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita pada sore hari ini. Mulailah melangkah. Mulailah melangkah.
Sebab langkah itu adalah mempersiapkan keberhasilan. Sebab langkah itu adalah memanfaatkan momentum. Ya. Sebab langkah itu adalah suatu keberanian untuk suatu keberhasilan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu sangat baik bagi kita. Haleluya.